Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Sobat pemirsa Islamic Planner TV, alhamdulillah bisa jumpa lagi dan kita akan membahas tentang banyak hal tentang dunia bisnis. Saat ini saya sedang berada di satu cafe shop ya. Pemiliknya luar biasa sekali, yaitu sobat saya sendiri. Baik, kita sapa yuk beliau. Assalamualaikum Mas Roni. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar? Masya Allah, alhamdulillah baik. Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah khair Ustaz. Mas Roni, sekarang kegiatannya bisnis apa nih? Masya Allah. Ini satu penghargaan nih, dikunjungin. Ya alhamdulillah salah satu bisnis yang saat ini Roni geluti adalah Uli Coffee. Masya Allah. Coffee shop ini ya, yang mana produknya retail dan juga ada roastery. Dan juga insya Allah ke depan kita dalam waktu dekat kita akan launching satu produk yang insya Allah juga menarik buat teman-teman yang ingin jadi reseller nanti. Masya Allah. Ya, Mas Roni, kan ini mungkin salah satu sekian banyak bisnis yang digeluti. Bisnis yang lain di bidang apa nih? Mungkin pemirsa pengen tahu. Oh gitu. Baik, insya Allah bisnis yang lainnya ada di bidang jasa travel umroh. Kemudian juga ada di bisnis fashion, ada di bisnis media streaming, kemudian ada juga di jasa digital marketing. Masya Allah, ini menarik semua nih bisnisnya. Alhamdulillah. Dan bisa jadi dibutuhkan banyak pemirsa nih yang menyimak tayangan ini. Amin. Tadi salah satunya adalah bisnis digital marketing. Ya. Nah, ini bisa dijelasin nggak Mas Roni? Itu bidangnya apa sih? Oh gitu. Jadi kita mencoba biasanya teman-teman yang punya produk, yang pengen produknya dibantu di branding. Nah, kita juga bisa membantu membranding itu, dan juga kita menyiapkan aplikasinya buat si produk tersebut, websitenya, grafisnya, agar mereka mudah untuk mempromosikannya. Dan juga kita juga serve untuk pembuatan logo brand. Oh, Masya Allah. Ini salah satu bisnisnya aja udah keren banget nih. Masya Allah. Balik ke kopi nih ya. Saat ini kan sedang menggeluti dunia kopi. Ini tadi disebut tuh Ulik Coffee ya. Itu kenapa dinamain Ulik Coffee ini? Karena kita suka ngulik, suka meracik-racik, mengulik-ulik. Kenapa? Kok suka ngulik? Apakah kopi-kopi yang beredar itu bukan di hasil kulikan atau gimana mungkin pengetahuannya Mas Roni? Kopi yang enak itu harusnya kita ulik. Jadi kopi Indonesia itu terkenal kopinya termasuk kategori kopi yang paling enak di dunia. Nah makanya kita ingin mencari aftertaste dari kopi tersebut dengan cara diulik. Nah bagaimana kita mengambil gramasinya, cara grindernya, berapa ukuran grindnya, ya, time-nya ketika kita mau espresso. Nah itu benar-benar ternyata banyak sekali tools yang bisa kita dapatkan nanti aftertaste dari kopi tersebut. Masya Allah. Terus berapa sih keunggulan dari kopi yang Ulik punya ini dibandingkan kopi yang lain tuh kira-kira berapa besar atau berapa banyak gitu? Sebenarnya gini, kalau kita bicara coffee lovers sebagai road to specialty coffee, mungkin banyak sekali teman-teman di luar sana, tidak hanya Ulik, mungkin Ulik nih terbilang baru lah secara retail. Nah, justru teman-teman luar sana juga pada hebat-hebat, pada juga rajin mencari, mengejar aftertaste dari kopinya gitu ya. Nah, kami pun juga bersemangat, makanya kami di sini suka ngadain cupping. Jadi cupping itu kita tes tuh rasanya kopi masing-masing gitu ya, biar kita tahu. Nah, dari pernah salah satu beans yang kita bawa dari Australia, itu pas kita tes di sini ya, aftertaste-nya itu daun pepaya. Masya Allah, padahal pas kita tanya nggak ada tuh di lahan tersebut daun pepaya di sekitarnya, pohon pepaya pun nggak ada di sana. Masya Allah. Nah makanya pas saya coba gitu dan rasanya seperti daun pepaya, saya bilang teman-teman, Masya Allah, Fabi ayyi ala irobikum atukaziban. Nah, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustai gitu ya. Masya Allah. Masya Allah, dahsyat banget gitu ya. Luar biasa. Luar biasa. Itu baru kopi loh. Baru kopi ya. Tapi kan banyak varian kopi nih. Iya. Nah, kan yang diangkat kopi lokal. Iya. Pernah nggak sih punya kendala untuk merosting atau mengulik kopi yang susah banget atau yang nggak usah dikulik aja tuh rasanya udah enak gitu? Oh, sebenarnya itu kita sebutnya defect ya. Jadi banyak yang harus disortir beans-nya itu. Nah, jadi kalau kita bilang grade A yang bagus, nah itu biasanya defectnya sangat-sangat sedikit, bahkan hampir nggak ada. Nah itu yang kopinya tinggal kita
tinggal kita roasting. Roasting. Nah, tapi kadang-kadang sebelum kita roasting kita kan sortir dulu gitu kan, jangan sampai ada kopi-kopi yang rusak, yang reject masuk ke dalam tempat roastingan kita, sehingga mempengaruhi nanti kualitas kopi pada umumnya keseluruhan. Gitu. Karena kalau mereka nanti salah satu ada yang rusak dan mereka gosong, nah itu akan mempengaruhi aroma kepada semua kopi yang ada. Gitu. Oke, Mas Roni, untuk tadi kopi uliknya nih ya, kopi ulik ya. Nah, mungkin apa sih yang perlu dipersiapkan kalau mungkin pemirsa pengen juga usaha coffee shop seperti ini gitu? Mungkin dari planningnya, activity-nya, gimana itu? Sebenarnya di bisnis, hampir semua bisnis Ustadz, kami memulai bisnis ulik ini, saya berpartner 4 orang. Alhamdulillah kami dari teman-teman dari TK justru ya, dan kami menyatukan visinya dulu dan memantaskan niatnya dulu. Niatnya apa nih niatnya? Iya, jelas niatnya kita pengen mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling poin. Jadi setiap dari positioning niat itulah kami mencoba mengembangkan dari positioning, produk jangan sampai merusak tubuh manusia. Poinnya bagus banget. Gitu. Karena jangan sampai orang minum kopi kita jadinya dia sakit. Nah, ini kita nggak mau. Kenapa sih? Oh, ternyata mohon maaf lahir batin, kontennya itu atau ingredients-nya itu mengandung sesuatu yang chemical yang membahayakan tubuh. Kalau keseringan diminum, jadi membahayakan buat tubuh. Nah, ini yang kita jaga sekali, dan bahkan kita menggunakan sugarnya pun juga dengan batas wajar di tubuh manusia. Itu yang bedanya kami dengan mungkin teman-teman yang lain juga sudah mulai banyak yang concern terhadap hal ini, tapi itu bedanya kami di Ulik. Dari awal kami memang meng-create retailnya memang dalam positioning untuk sehat bagi tubuh manusia. Oh, berarti konsepnya lebih ke kopi sehat ya? Sebenarnya sih kita nggak bisa state kopi sehat karena kopi itu udah sehat sebenarnya. Oh, ngopi gitu. Manual itu udah sehat. Sudah sehat Udah ya? sehat. Hanya justru mengurangi kopi yang mungkin dicampur dengan mohon maaf batin, saya sebut milk gitu ya. Itu mungkin kurang sehat. Yang sehat adalah kopi murni yang di manual brew, itu sehat. Gitu. Ini banyak ilmu pengetahuan yang disampaikan Mas Roni nih kepada pemirsa nih, dan saya sendiri tentunya. Jadi kopi sehat itu malah tanpa apa-apa ya? Betul. Masya Allah. Tanpa gula. Udah dengan kopi yang kita seduh aja. Nah, kalau ada gimmick-gimmick di luar kopi plus X, B, Y yang sampai rasanya itu bervariasi. Ini menurut Mas Roni gimana nih? Nggak apa-apa sih, Nggak karena masalah. keadaannya tuntutan kebutuhan masyarakat gitu ya. Walaupun lagi-lagi kalau kami sangat menjaga jangan sampai ingredients-nya merusak tubuh manusia. Artinya jangan sampai mereka sakit atau mungkin nanti akhirnya banyak hal yang faktor di tubuhnya tuh terganggu disebabkan ingredients-nya ini terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan, Masya Allah. Berarti pemirsa nih, Mas Roni ini menjaga banget kualitas kopi yang dijualnya. Insya Allah. Dan juga bisa memberikan edukasi bagi pelanggannya atau customernya bahwasannya ini spek kopi yang memang bisa dinikmatin dengan meminimalisir tadi gangguan-gangguan tubuh, chemical gitu ya Mas Roni ya? Betul. Masya Allah. Nah, Mas Roni bisa disebutin nggak sih ini chemical-chemical apa sih yang biasanya ada di dalam kopi umum ya gitu? Sebenarnya banyak, salah satunya adalah creamer. Itu salah satunya. Ya mungkin kalau yang lain-lain tambahannya ada sirup yang mungkin juga sirupnya kita nggak tahu ingredients sirupnya itu apa. Gitu. Berarti komposisinya harus jelas dulu ya sebelum kita memix kopi dengan sesuatu hal yang lain. Dan kami pun alhamdulillah mudah-mudahan doakan teman-teman semua. Masya Allah. Kami menjaga ingredients-nya itu kami coba usahakan pastikan semuanya halal. Masya Allah, ini yang paling penting. Jadi kita mengkonsumsi dan masuk ke dalam tubuh kita selain toyib juga halal. Masya Allah. Mas Roni balik ke perjalanan bisnisnya. Ini kopi ini kapan sudah akan beredar atau sudah beredar atau tengah? Udah beredar. Oh Masya Allah. Sudah beredar ya. Udah. Sejak kapan Mas? Udah jalan 3 tahun. Udah jalan 3 tahun. Insya Allah kita akan ada produk baru yang nanti bisa teman-teman tunggu ya di IG kita. Nanti kita akan launching satu produk yang mana kalian bisa serve, itu ringan, light ya, dan itu mudah sekali cara nyeduhnya. Nggak pusing. Ya, berarti kopi instan nih? Kopi instan, tapi kopi ya. Bukan tapi kopi ya? Kopi-kopian gitu. Bukan kopi-kopian. Jadi kalau bisa dibuat campaign, nikmatin kopinya, bukan creamernya, mungkin gitu. Masya Allah. Bukan saya ngomong ya. Jadi pemirsa harus cerdas nih, harus bisa memilah nih, mana kopi yang beneran, mana kopi yang banyak campurannya. Atau seringkali saya juga minum kopi itu kok nggak terasa kopi tapi ampas. Sebenarnya maaf nih, ampas kopi itu
untuk tubuh itu seperti apa yang Mas Roni tahu? Kalau udah diolah, kalau dia mulainya aja udah dari ampas, terus pada saat diolah jadinya apa? Saya nggak tahu nyebutnya lagi tuh. Karena dari bahan bakunya aja sudah ibaratnya kategorinya limbah gitu, yang udah nggak dipakai.